Halo Sobat Bos semua, bertemu kembali dengan saya Arai di channel Belajar Online Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang runtuhnya Vietnam Selatan, salah satu konflik di Indochina akibat Perang Dingin. Tonton terus videonya sampai habis. Indochina merupakan sebuah wilayah yang saat ini terdiri dari 3 negara yaitu Vietnam, Kamboja, dan Laos. Wilayah ini dulunya merupakan jajahan kolonial Perancis. Sesungguhnya upaya untuk memerdekakan Vietnam telah dimulai saat Perundingan Versailles tahun 1919, ketika itu Ho Chi Minh mengusulkan agar Vietnam diberi kemerdekaan di bawah dominion Perancis. Namun upaya ini gagal karena ditolak mentah-mentah oleh Perancis. Kegagalan Ho Chi Minh memperoleh kemerdekaan bagi Vietnam membuat ia mendirikan Viet Minh, sebuah pasukan gerilya yang nantinya melakukan perlawanan baik kepada Perancis maupun Amerika Serikat saat Perang Vietnam. Di bawah penjajahan Perancis, mereka melakukan perlawanan agar terbebas dari kolonialisme Perancis. Pada masa Perang Dunia Kedua, Perancis sempat angkat kaki dari wilayah Indochina karena wilayah ini diduduki oleh Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua usai dengan kekalahan Jepang, Perancis kembali berkuasa di Indochina. Namun kembalinya Perancis ke Indochina mendapatkan penolakan dan perlawanan dari negara-negara di Indochina. Salah satunya adalah Vietnam. Perang kemerdekaan Vietnam melawan kolonial Perancis saat itu dilakukan oleh pasukan Viet Minh yang dibantu oleh pasukan Cina dan gerilyawan komunis Laos. Perang kemerdekaan Vietnam antara pasukan Viet Minh dengan Perancis disebut juga dengan Perang Indochina Pertama. Di saat Perancis sibuk dalam Perang Indochina, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam di Hanoi pada tanggal 2 September tahun 1945. Hal ini membuat Perancis marah dan mengecam tindakan Ho Chi Minh. Untuk mengakhiri perang, pihak Perancis mengirimkan pasukannya secara besar-besaran ke kota Haiphong. Pasukan ini nantinya akan dikirim ke Dien Bien Phu. Pada tanggal 20 November tahun 1953 kekuatan kolonial Perancis menempatkan sebanyak 16.000 pasukannya di Dien Bien Phu, yaitu sebuah lembah pegunungan di sepanjang perbatasan Vietnam Utara dan Laos Utara. Tujuan Perancis menguasai Dien Bien Phu adalah untuk membatasi ruang gerak pasukan Viet Minh, sekaligus untuk memotong jalur logistik baik suplai makanan, obat-obatan, dan persenjataan yang diselundupkan dari Laos ke Vietnam. Namun sayang, dalam pertempuran di Dien Bien Phu pihak Perancis mengalami kekalahan total, dan dipaksa untuk menyerah. Kekalahan ini menandai berakhirnya Perang Indochina Pertama, serta memaksa Perancis untuk duduk di meja perundingan. Dalam Perundingan Jenewa tahun 1954 disepakati pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Hal ini tidak terlepas dari keinginan Perancis yang masih ingin berkuasa di Indochina dengan mendirikan negara boneka. Salah satunya Vietnam Selatan. Hasil Perundingan Jenewa membuat Ho Chi Minh marah dan tidak menyetujuinya. Ia menginginkan kemerdekaan Vietnam secara penuh sebagai satu kesatuan.
Kondisi Perang Dingin saat itu membuat konstelasi politik di Vietnam semakin kompleks. Setelah terbagi menjadi dua, negara-negara blok barat seperti Amerika, Perancis, Inggris, Australia, dan Korea Selatan segera mengakui berdirinya Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai. Sementara negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Laos, Kamboja, dan Korea Utara mendukung Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Kepemimpinan Bao Dai di selatan tidak mendapatkan dukungan dari rakyat Vietnam, namun Bao Dai tetap berkuasa karena didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris. Ho Chi Minh yang merasa mendapatkan dukungan dari rakyat Vietnam berusaha untuk menyerang dan menghancurkan Vietnam Selatan. Ho Chi Minh bersikeras ingin menghancurkan Vietnam Selatan karena dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Maka pecahlah perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Perang saudara ini nantinya dikenal juga dengan Perang Indochina Kedua. Perang saudara yang awalnya hanya melibatkan pasukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, kemudian mengundang campur tangan kekuatan asing pendukung masing-masing pihak. Hal ini tidak dapat dihindari karena situasi Perang Dingin saat itu. Perang Indochina Kedua akhirnya menjadi bagian dari Perang Dingin setelah Amerika Serikat dan Inggris memutuskan untuk membantu Vietnam Selatan. Tidak mau ketinggalan, Uni Soviet, Cina, dan Kuba ikut mendukung Vietnam Utara. Amerika Serikat yang sangat berambisi untuk mempertahankan Vietnam Selatan menurunkan kekuatan penuh dalam perang tersebut. Perang saudara antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, kemudian berubah menjadi perang antara Vietnam Utara berhadapan dengan Amerika Serikat. Perang ini lebih dikenal dengan sebutan Perang Vietnam yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1975. Meskipun Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan penuh dan biaya yang tidak sedikit, hampir 168 miliar US dollar. Namun pada kenyataannya Amerika harus menelan pil pahit dan kalah dalam Perang Vietnam. Mesin-mesin perang dan teknologi canggih yang digunakan Amerika pada saat itu, ternyata tidak dapat berbicara banyak dalam Perang Vietnam. Medan perang yang didominasi oleh hutan belantara, rawa-rawa, dan perbukitan membuat pasukan Amerika kesulitan berperang. Kondisi sebaliknya tidak berlaku bagi pasukan Viet Minh. Bertempur di rumah sendiri, membuat pasukan Vietnam Utara dapat menguasai medan perang dengan mudah. Keterbatasan teknologi dan senjata membuat mereka bertempur secara gerilya. Selain menggunakan senjata, pasukan Vietnam Utara juga menggunakan jebakan dalam menghadapi tentara Amerika. Bagi pasukan Amerika yang bertempur dalam Perang Vietnam, setiap jengkal tanah Vietnam berisi jebakan yang mematikan. Tekanan psikologis dan frustasi membuat Amerika mengambil kebijakan pragmatis dan tidak terukur dalam Perang Vietnam. Mereka menggunakan bom api atau napalm untuk membakar hutan-hutan Vietnam. Amerika juga menghujani tempat persembunyian Viet Minh dengan bom dari udara. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Perundingan itu diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris.
Poin penting dari perundingan tersebut adalah Amerika akan menarik mundur pasukannya secara bertahap dari Vietnam. Di sisi lain, Vietnam Utara harus mengakui kedaulatan Vietnam Selatan. Namun kesepakatan damai ini dilanggar oleh Vietnam Utara yang secara tiba-tiba menyerang Vietnam Selatan. Tindakan Vietnam Utara ini membuat Amerika marah besar dan mengancam akan mengirimkan pesawat B-52 untuk mengebom Vietnam Utara. Seiring berjalannya waktu, ancaman Amerika ini tidak terbukti. Bahkan pasukan Amerika secara bertahap telah meninggalkan Vietnam. Merasa di atas angin, pasukan Vietnam Utara pada tanggal 18 April tahun 1975 menyerang Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Masyarakat Vietnam Selatan pun panik dan mulai mengungsi keluar dari wilayah Vietnam menggunakan 5 kapal induk Amerika Serikat. Pada akhirnya pasukan Vietnam Selatan kalah, akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh pasukan Vietnam Utara. Akhirnya pasukan Vietnam Utara mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada tanggal 30 April tahun 1975. Hal itu menandakan menyerahnya pemerintahan Vietnam Selatan, dan kejatuhan kota Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam, dengan kemenangan bagi Vietnam Utara. Hingga akhirnya Vietnam menjadi negara yang utuh dan bersatu pada 1976. Secara politik, ini menjadi penanda kemenangan Blok Timur terhadap Blok Barat di Asia Tenggara, dan Vietnam menjadi negara komunis. Nah Sobat Bos, itulah penjelasan tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Salah satu konflik di Indochina akibat Perang Dingin. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Ayo dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Sehat selalu untuk kalian semua Sobat Bos. Terima kasih.